Pukok, apa itu? Mari kita pecahkan. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di segmen Misteri Kita. Oke guys, di segmen ini kali ini di Amarta Channel akan membahas sebuah fenomena misteri yang ada di dunia maupun di Indonesia. Nah, apa itu Pukok? Nah, jadi Pukok itu nama penjara yang ada di Vietnam. Jadi di Vietnam ini tidak terkenal dengan Halong Bay aja yang indah. Halong Bay itu jadi tempat yang Iya, tempat yang indah gitu. Jadi tempat terkenal yang ada di sana. Jadi Vietnam ini juga terkenal dengan penjara yang seram. yang biasa disebut nerakanya di dunia lah. Dan ini juga dijadiin tempat wisata juga di sana. Sekarang kita akan bahas apa aja sih yang sebenarnya fakta-fakta yang ada di sana. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan nih, Mabok Latu. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara Subscribe, Oke. like, dan juga komen. Oke, rada lemot sedetik, tapi gak Iya. apa-apa. Langsung aja ke pembahasan yang ke-1. Yang ke-1 adalah penjara komunis. Nah, jadi si Pukok ini tempatnya para penjara komunis gitu. Adalah penjara komunis yang dibangun oleh penjajah Perancis di Vietnam pada tahun 1993. Itu 93 masih 25 tahun ke belakang masih ya. 25 tahun ke belakang, nggak tahu sih, saya Iya. kurang lupa lah gitu, kurang hitung, kurang lupa ajik biologi. Ya intinya dibangun pada tahun 1993. Jadi Iya. penjara ini mirip-mirip kayak yang di Indonesia itu apa sih? Itu Nusa Kambangan. Nah, mirip kayak gitu guys. Jadi si penjara ini dikhususkan untuk menahan orang-orang Vietnam yang biasa disebut dengan coconut prison. Nah, coconut prison itu apa kan Pak? Kurang tahu sih, saya belum mendalami coconut prison. Kalau misalkan di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia itu coconut itu pisang. Iya, itu enggak. Apa? Enggak. Nah, jadi coconut prison ini sebutan orang Vietnam. Jadi orang-orang tentara komunis pada waktu itu. Jadi disebut coconut prison. Yang ya kayak penyusup yang Vietnam gitu kan. Orang Jadi- Vietnam jadi menyelewang atau apa ya, berbelok. Jadi emang komunis. penjara ini dikhususkan buat tentara komunis. Soalnya kan Perancis dulu kan emang ke komunis emang itu gitu. Jadi itu ya, fakta yang ke-1 adalah penjara komunis. Yang sekarang ini kan penjara ini penjara yang sadis. Nah, kita akan bahas fakta yang kedua. Nah, yang membuat penjara ini terkenal adalah hukuman yang diberikan untuk tawanan. Jadi tahanan bukan cuma dipukuli kan Fajar. Mereka juga menerima siksaan yang sangat kejam. Terus jadi siksaannya itu dibuat matanya buta dengan cahaya. Wah, jadi sampai Oh. nggak sampai ngeliat lah. Iya, jadi saking cahayanya terang itu sampai buta. Ngeri-ngeri. Iya, terus bukan hanya itu aja. Nah, jadi si tawanan ini dimasukkan ke dalam karung terus dibakar hidup-hidup. Wah. Anjir, ngeri banget asli. Jadi khusus buat itu ya, pada zamannya itu mungkin Iya. si Vietnam ini nggak suka banget sama komunis gitu. Iya, jadi saking nggak sukanya gitu sampai anjir sadis gitu. Sampai yang ada di tojos, iya dari Itu- bukan tojos, tusuk di Ditusuk. tenggorokannya. Iya, jadi terus sampai dikurung dalam kandang yang penuh duri gitu. Jadi mencoba kabur si tahanan yang ada di situ, kalau misalkan mencoba kabur, siksaannya itu lebih parah, bahkan sampai menyebabkan kematian. Sadis ngeri. Sekarang disiksa sampai dibakar hidup-hidup. Bakal sampai buta. Iya, gitu. sampai dibuat buta kayak gitu. Sih ngeri asli. Nah, itu adalah yang kedua. Penjara ini sangat sadis, salah satu paling sadis di dunia, guys. Langsung yang ketiga, penjara ini angka kematiannya yang paling tinggi di dunia katanya, Iya. gitu. Jadi penjara ini menampung lebih dari 32.000 tahanan. Saat-saat tertentu tahanan akan bertambah menjadi 40.000. Ngeri nggak tuh? Anjir. Dengan tempat yang sempit dan siksaan yang berat, ada banyak tahanan yang meninggal di penjara ini. Angka kematiannya sampai ribuan. Kebayang gitunya, maksudnya teh tempat segitu menampung banyak orang. Nanti kita liatin gambarnya ya. Nih. Nah, Iya. itu penjaranya itu kayak gitu. Bayangin aja sama kalian, banyaknya orang dikumpulin segede gitu. Ya mungkin ada yang penjaranya yang matinya karena pengap, Iya, kekurangan oksigen. udah mah disiksa. Misalkan yang nunggu giliran juga bisa mati dulu kan. Soalnya itu apa namanya? Ngap gitu kan. Sekarang misalkan tempat kecil di dalamnya banyak orang. Nggak kebayang sih. Waktu nonton Persib waktu itu
pas mau masuk ke stadion itu desak-desakan. Sama lah. Itu baru berapa ribu? Iya, itu kebayang gitunya saya juga sampai ngap gitu. Apalagi Padahal nggak seberapa itu. Ini Apalagi- kebayang ribuan. dan kamu pun gak disiksa dulu kan? Enggak. Ini ada yang disiksa. Cuman ya. ditakol karena nggak bayar tiket. Ya, tempat ini atau penjara ini salah satu tingkat Iya. kematian yang paling tinggi yang ada di dunia. Bukan Indonesia lagi, tapi dunia, guys. Nah, jadi fakta yang keempat itu pemandangan yang indah. Karena letaknya yang berada di pulau, penjara Phuket ini memiliki pemandangan pantai yang indah. Nah, jadi si penjara ini kan di tengah laut, jadi si pantainya itu indah kan penjara. Terus, namun para napi tidak bisa merasakannya. Soalnya itu 2 orang napi aja dijaga 1 orang sama 1 orang aparat. Jadi kebayang itu penjara katanya gitu kan penjara. Dan ada lebih dari 4.000 aparat yang menyebar di sekitar pantai dan udara. Ngeri anjir. Kamu harek kabur, gimana mau kabur? Di sini ada penjaga, di sana ada penjaga. Iya. Kelihatan kabur sedikit ditojos, guys. mau ngegali itu kan di laut. Iya. Iya, kebayang. Ngeri sih, nggak kebayang sih gimana ngerinya pas zaman itu ada yang luka-luka. Ya dia lah, coba bayangin aja, ini gambarnya ada sih sebenarnya. Nah, itu gambar, salah satu gambar yang ada di Phuket, Vietnam itu guys. Itu ini saya mau nanya sedikit nih sama Kang Fajar. Apa? Kalau dialami oleh Kang Fajar itu bakal gimana? Kalau saya mengalami seperti Iya. itu ya. Sedangkan kita jadi tahanan disiksa, Iya. terus mau kabur gak bisa. Dan di situ pun belum tentu kasus saya itu berat, Iya. bisa dibilang kan? Dan kalau selamat juga pasti trauma. Iya, pasti trauma yang cukup Walaupun mendalam. selamat sampai ngelewatin si pantainya sampai intinya mah selamat dari penjara itulah. Jadi pasti ngalamin trauma kayak kita habis pulang dari medan perang gitu. Cir, nyari Ya kebayang. mungkin salah satunya buat saya ya pengalaman yang paling kesatu, kalau misalkan saya selamat ya, Iya. mengalami kayak gini selamat ya, kesatu pengalaman yang cukup ekstrim dalam hidup saya. Mungkin kalau misalkan saya udah disiksa, diombak-ambil kan, Iya. itu kadieu ditojosan terus masih selamat, ya alhamdulillah gitu. Ya mungkin kalau saya Ya mengalami amin maksudnya tuh mengalami kayak ya gini. kalau misalkan saya yang mengalami pada waktu itu anjir, mungkin lebih baik bunuh diri. Iya sih. Soalnya daripada disiksa mati secara perlahan gitu kan, mending udahlah mending sekaligus gitunya. Yang bukan itunya tuh, kita itu belum tentu tahu bahwa kasus kita itu berat, dan Iya. kita di penjara kayak gini dihukum ya lebih berat dari hukum apapun sih. Itu ini nggak manusiawi itu kalau misalkan dibilang, ini Jadi, sangat menyayat hati lah. Lebih menyiksa binatang gitu ya. Yang kelima ini, jadi penjara ini kalau dulu kan emang tempatnya pembantaian, penyiksaan, semua napi, semua orang yang apa ya, membuat kenangan yang cukup membekas gitu ya di hati. Ya khususnya buat orang-orang yang mungkin sekarang keluarganya masih ada yang mungkin mengalami atau gimana, ya mungkin masih terasa lah Iya, gitu, masih trauma gitu. masih trauma atau kayak gimana ya, mungkin nggak tahu sih kalau misalkan penjara kayak gini sekarang di Vietnam atau di mana masih ada, ya pasti masih ada, tapi kan cuman Cuman penyiksaannya nggak terlalu dan nggak terlalu ngeri sih, tapi kita nggak tahu, belum coba juga ke Iya. penjara besar di dunia, di Indonesia juga belum pernah gitu. dan Makanya nggak tahu. dan rencananya nanti Amarta mau ke sana, ke Kemana? Vietnam. Wah, amin. Iya, jadi karena penasaran gitu. Nanti kita bakal review tempatnya kayak gimana. Insya Allah. Itu. Tempatnya yang kelima ini, faktanya penjara Phuong yang ada di Vietnam telah menjadi tempat wisata atau museum. Ya kalau misalkan kalian yang minat, ya langsung berangkat aja ke sana gitu. Dan PPKM ini beres ya. Iya. Nah, Nah, tapi di penjara ini juga ada sih yang dibebaskan. oh ada yang selamat. Iya, jadi yang nggak tahu itu karena hal apalah nggak tahu ya. Jadi ada sebagian juga yang dibebaskan gitu. Dan kalau nggak salah nih ya, ada salah satu penjara yang yang hukuman matinya itu ditiadakan. Apanya? Sadis, cuman nggak ada hukuman mati. Kalau nggak salah itu penjaranya ada di Hong Kong. Gitu. Wadah. Ya nanti kita bahas penjara itulah. Nanti di lain waktu, kalau nggak sekarang gitu. Iya. Dan Jadi kita akan bahas yang lain Hmm. juga. kalau misalkan kalian ada rekomendasi atau saran apa buat konten selanjutnya, langsung aja di kolom komentar. Dan mungkin ya bahasan untuk Phuong atau penjara yang ada di Vietnam ini ya cukup singkat,
juga ya. Cukup sedikit lah, tapi ya semoga bermanfaat juga buat kalian gitu. Iya, jadi yang kebayang ya siksaannya itu. Siksaannya itu ngerinya lah yang ngalaminnya gitu guys ya. Ya mungkin segini aja dari kita sekarang di segmen misteri kita. Cuma 5 fakta sih yang kita bahas dari awal sampai akhir gitu. Jadi intinya tempat ini adalah penjara komunis, tempat yang sadis, angka kematian yang tinggi, pemandangan yang sangat indah, dan terakhir adalah menjadikannya museum. Iya. Tapi sedikit nih Kang Apa? Fajar. Kira-kira Kang Fajar setuju nggak kalau misalkan di Indonesia dibuat penjara ini, tapi buat para koruptor? Oh, sangat setuju. Iya. Sangat setuju guys. Iya. Jadi biar merasakan sedikit-sedikit. Ya, tapi jangan terlalu parah Iya. juga lah. Kita sebagai manusia harus juga menghargai manusia seberapa salahnya manusia itu. Ya kalau saya mah gimana kerugian yang dialami. Iya, jadi setimpal lah. Setimpal lah gitu. Jangan koruptor tapi di dalamnya ini berbahaya. Iya. Aku tidak jadi berbicara. Nanti aku takut ditangkap. Hukuman koruptor dihukum mati berarti ya? Iya, enggak. Justru saya lebih setuju disiksa secara perlahan. Aduh, adek sangat menantang sekali gitu. Psikopat sekali ya? Iya, soalnya ini lebih parah sih. Hmm. Kalau para koruptor ini Iya, lebih uang parah rakyat lah. menurut saya. Kok dipakai sih? Iya, Gaji kalian kurang. tapi iya kalau punya dapur dua nggak tahu ya. Oke guys, yang mungkin Iya. segini aja sekian pembahasan dari Pun Pok atau penjara yang paling sadis yang ada di dunia, letaknya ada di Vietnam. Dan buat video selanjutnya atau kalian ada kritik atau saran langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa apa Dek? Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Serta share video ini sekarang juga. Oke guys, mungkin segini aja. Selamat bertemu di segmen misteri kita selanjutnya. Saya Fajar, Odek, Amata Channel, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan takut dimanfaatkan selagi Anda tidak bermanfaat.